Mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara nashura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama kalinya sejenak kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berdiskusi, bisa sharing, bisa bertatap muka dalam rangka mengkaji ayat-ayatnya yang insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pada kajian Quran Surat Ali Imran ayat 188 sampai 189. Kedua kalinya selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah menjadi piranti kebenaran, yang telah menjadi referensi tindakan bagi segenap umat manusia, tidak hanya umat Islam dan orang-orang beriman saja, terutama bagi orang-orang yang ingin menempuh dan menuju jalan yang lurus, jalan yang penuh kebahagiaan, kedamaian dalam syariat Islam. Baik, untuk menyingkat waktu, malam hari ini dua ayat yang kita kaji saya baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafadatin minal adzab wa lahum adzabun alim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw. La tahsabanna, janganlah sekali-kali kamu mengira, kamu menduga, alladzina yafrahuna bima ataw, terhadap orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, wa yuhibbuna ayyuhmadu, dan mereka senang, mereka suka, ayyuhmadu, untuk dipuji, bima lam yaf'alu, dengan apa yang tidak mereka lakukan. Fala tahsabannahum, maka janganlah sekali-kali kamu mengira mereka, bima fadatin minal adzab, akan lolos, akan bebas dari azab atau dari siksa. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Walillahi mulkus samawati wal ardh, dan bagi Allah atau milik Allah mulkus samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Mari kita lihat ayat 188 ini apa isi kandungannya. La tahsabanna, janganlah sekali-kali kamu mengira, di ayat 188. Menurut ahli tafsir, la tahsabanna itu bisa dibaca dengan dua, dengan menggunakan ta atau menggunakan ya. Berarti la tahsabanna ay la yahsabanna. Jadi bisa dipilih di antara dua bacaan itu, la tahsabanna atau la yahsabanna. Jadi kalau kita baca la tahsabanna, janganlah kamu sekali-kali mengira, sekali-kali menduga. Jadi kalau kita baca la yahsabanna, janganlah sekali-kali mereka mengira atau mereka menduga. Di sana ada kamu atau dia.
Siapa? Alladzina yafrahuna bima, orang-orang yang bergembira bima atau dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang telah mereka lakukan atau dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wa yuhibbuna ayyuhmadu, dan mereka suka untuk dipuji atau mereka suka dipuji bima lam yaf'alu, dengan apa yang tidak mereka lakukan. Ya. Fala tahsabannahum, maka janganlah sekali-kali kamu mengira mereka bima fadzatin minal azab, akan terbebas dari azab, dari siksa. Walahum azabun alim, dan bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat di atas pada ayat 187 yang berkaitan dengan perilaku dan sikap batin orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi yang pada awalnya mereka sudah mengetahui tentang informasi kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad, dan semestinya mereka begitu datangnya Nabi Muhammad yang sesuai dengan informasi agama mereka dalam Taurat dan kitab-kitab sebelumnya, seharusnya mereka tinggal beriman, seharusnya mereka tinggal percaya. Tapi justru kemudian informasi atau pengetahuan tentang kebenaran itu mereka tutupi, ya, karena iri dan dengki mereka. Nah, di ayat 188 ini dijelaskan tentang salah satu sikap batin mereka, ya, yang mengatakan ayat ini la tahsabanna, jadi seakan-akan janganlah kamu sekali-kali menduga atau mengira alladzina yafrahuna bima atau, orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka lakukan. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka untuk dipuji terhadap apa yang tidak mereka lakukan. Jadi alladzina yafrahuna bima atau, orang-orang yang suka atau orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka lakukan, bima atau ay fa'alu min adlalin nas, mereka melakukan, ya, min adlalin nasi, untuk menyesatkan orang-orang. Siapa maksudnya? Adalah orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita kaitkan dengan asbabun nuzulnya, ada dua riwayat yang berbeda dalam riwayat dari Imam Bukhari. Jadi ada seorang sahabat yang bernama, di satu versi asbab, ya, asbabun nuzulnya, ada seorang sahabat yang bernama Marwan ibnu Hakam. Marwan ibnu Hakam ini mengutus seorang sahabat kepada Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas dipandang orang yang paling mengerti tentang Al-Quran, tentang maksud, tentang kandungan makna atau tafsir dari suatu ayat dalam Al-Quran. Apa yang ditanyakan oleh Marwan berkaitan dengan kalau seandainya orang bergembira dengan apa yang telah dia lakukan, dan kemudian dia suka, dia dipuji terhadap apa yang belum dia lakukan, maka tentu kita tidak ada yang bisa terbebas dari siksa. Semua kita akan disiksa. Kata Marwan ibnu Hakam yang pesan pertanyaannya melalui salah seorang sahabat kepada Ibnu Abbas. Jadi seakan-akan dia bertanya, kalau seandainya kita bergembira dengan semua apa yang kita lakukan, dan kemudian merasa suka, merasa senang dengan pujian yang kita terima terhadap sesuatu yang belum kita lakukan,
berarti kita tidak ada yang lolos dari siksa. Artinya semua kita akan mendapatkan siksa. Sehingga kemudian Ibnu Abbas mengatakan, bukan begitu maksudnya, dia bilang, bukan begitu maksudnya. Kemudian dia membacakan Al-Quran surat Ali Imran ayat 188 ayat 189 ini. Ya. Dia mengatakan bahwa ini berkaitan dengan perbuatan orang Yahudi. Jadi ada seorang Yahudi, dalam asbabun nuzulnya kata Ibnu Abbas, ada seorang Yahudi yang ketika dia ditanya oleh Nabi tentang suatu informasi agama, dia memberikan jawaban yang tidak sebenarnya. Dia menutupi informasi yang sebenarnya. Dan orang Yahudi itu senang melakukan itu dalam rangka dia menyesatkan orang. Satu, dia mendapatkan pujian dari Nabi, tetapi jauh di dalam hatinya dia senang, dia bisa nipu Nabi, dia bisa menyesatkan orang dengan jawaban yang diberikan oleh orang Yahudi tersebut terhadap pertanyaan Nabi kepadanya. Nah, jadi dia menutup informasi, seakan-akan dia senang bisa menipu Nabi. Dia senang bisa ngakalin Nabi, yang dengan dia memberikan jawaban itu dia mendapatkan mendapatkan semacam perasaan bahwa Nabi tentu akan menganggap dia sebagai orang yang tulus dengan jawabannya. Tapi di dalam hatinya dia suka, dia senang karena dia bisa nipu Nabi, bisa menyesatkan orang. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat ini, kata Ibnu Abbas. Nah, dalam riwayat yang lain dari Imam Bukhari, ayat ini, asbabun nuzulnya ini berkaitan dengan seorang munafik yang datang kepada Nabi untuk meminta keringanan untuk tidak ikut dalam perang Uhud dengan alasan yang dicari dia tidak bisa, sehingga dia menutupi hal yang sebenarnya itu dengan cara dia berbohong kepada Nabi dan dia bangga bisa melakukan itu. Nah, ini yang yang disebut yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Dari dua ayat ini berkaitan dengan dua hal tadi. Nah, sehingga kalau kita baca misalnya, fala tahsabannahum bil wajhaini ta'kid, ya, itu berarti ini sebagai penegasan bimafadatin minal azab. Tapi janganlah kamu sekali-kali mengira mereka bimafadatin minal azab, mereka akan terbebas dari azab. Walahum azabun alim. Mereka yang melakukan hal seperti itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi ini berkaitan sekali lagi menggambarkan dengan sikap batin mereka. Bahwa kalau di ayat yang di atas 187 itu mereka bergembira menerima sogokan. Seakan-akan dia berjual beli kan. Ada dia menutupi informasi yang tidak benar untuk dia mendapatkan keuntungan materi. Istilah sekarang inilah asbabun nuzul dari munculnya korupsi pertama. Jadi korupsi pertama dalam sejarah itu berkaitan dengan menutup informasi kebenaran dengan menyampaikan informasi yang tidak sebenarnya. Nah, kemudian yang di ayat 188 ini diberikan gambaran lagi bahwa tidak hanya sekedar mereka gembira menerima sogokan atas perilaku mereka menutupi kebenaran informasi yang sesungguhnya, ya, tetapi mereka juga menikmati perilaku seperti itu. Apa maksudnya menikmati? Jadi ketika dia berbohong terhadap suatu kebenaran itu dia bangga, bisa ngakalin orang banyak, bisa menyesatkan orang banyak. Nah, jadi ini salah satu dari
perilaku keyahudian ya. Jadi perilaku keyahudian itu yang tadi itu kegandungan mereka kepada materi yang membuat mereka kemudian berani atau dengan secara sadar melakukan apa saja demi mendapatkan keuntungan dunia, demi mendapatkan keuntungan materi. Yang kedua, mereka dalam sikap batinnya menikmati perilaku mereka seperti itu. Jadi ada kebanggaan dia dengan bersikap seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita katakan bahwa bangga terhadap kesalahan yang dia lakukan, bangga terhadap ketidakjujuran yang dia lakukan. Jadi ini salah satu perilaku mereka. Nah, perilaku seperti itu dalam konteks sekarang itu banyak hal. Misalnya perilaku para buzar misalnya yang menyampaikan hoax misalnya di media sosial misalnya. Kemudian dia di belakang dia senang, dia bisa bahagia, bisa bikin orang terpecah belah, bisa bikin orang timbul permusuhan dan lain sebagainya. Dia bisa bangga. Nah, ini termasuk dari perilaku keyahudian dalam konteks yang lebih luas. Karena kita diberikan informasi dua ayat ini menggambarkan satu tentang kecenderungan mereka berani mempertaruhkan kebenaran kemudian dengan mengutarakan ketidakbenaran, katakan menyebar hoak untuk mendapatkan keuntungan. Itu berlaku itu pada zaman Nabi sendiri berlaku. Kemudian yang kedua ada semacam kebanggaan atau sikap batin mereka senang dengan tindakan mereka. Nah, jadi seakan-akan Yahudi masa lalu muncul dalam Yahudi masa kini. Jadi itu sebabnya mengapa kemudian ayat ini kalau kita lihat misalnya dalam konteks dia menceritakan sesuatu itu digabung antara menggunakan fi'il madinya dengan fi'il mudhari'nya. Kalau kita lihat di sini la tahsabanna, ketika dia menceritakan itu digunakanlah fi'il mudhari' yang diberikan takkid penegasan yang menunjukkan bahwa perilaku yang dulu itu akan bisa berulang di kemudian hari. Nah, karena itu kemudian dalam konteks ini umat Islam juga harus menyadari bahwa mereka jangan sampai masuk perangkap yang membuat mereka tersesat. Karena itu ketika orang kemudian dengan hoax itu, dengan berita-berita palsu, berita-berita yang tidak benar, informasi tidak benar itu kemudian mereka terpecah belah, mereka bermusuhan satu sama lain, itu artinya dia tidak bisa memahami konteks bagaimana orang-orang Yahudi dulu, orang-orang munafik dulu mengambil keuntungan dari menyebar informasi yang tidak benar, menyebarkan permusuhan, mengarahkan orang kepada kesesatan. Nah, itulah sebabnya mengapa kita dituntut untuk hati-hati dalam hal ini. Nah, kemudian di ayat ini diberikan penegasan terhadap mereka yang menyebarkan hoax seperti tadi itu, maka janganlah sekali-kali kamu mengira, kata Allah, mereka akan terbebas dari siksa. Maka tentu mereka akan dapat siksa. Walahum adzabun alim. Bagi mereka, jadi disebutkan kata walahum itu kan langsung dikatakan lam yang berarti kepemilikan. Walahum dan bagi mereka dan milik mereka. Azabun alim. Kalau menyebut kata milik itu menunjukkan arti dekat. Dekat dalam arti bisa saja dia langsung menerima azabnya di dunia dan akan menerima azabnya lebih pedih di akhirat. Atau bisa jadi dia tidak menerima DP-nya di dunia, nanti di akhirat dia langsung kontennya. Jadi seperti itu. Karena ada kata walahum azabun alim, itu artinya dia tidak akan bisa lepas sama sekali. Dia tidak akan bisa lolos terbebas sama sekali dari azab yang akan Allah sisakan timpakan kepadanya. Terlebih kemudian di ayat yang ke-189 dijelaskan
walillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah mulk itu kekuasaan penguasaan langit-langit dan bumi. Khazain, yang dimaksud dengan langit-langit dan bumi itu khazain, termasuk juga perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Apa yang ada, sumber daya yang ada di langit dan di bumi, sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya, itu adalah milik Allah. Termasuk khazain al-matar, termasuk apa? Hujan, rizki, nabat, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Semua sumber daya yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu dia bisa maha berkuasa, bukan bisa, dia pasti maha berkuasa untuk terutama dalam memberikan siksa. Wa minhu ta'dzibul kafirin, dan termasuk dari kuasanya Allah itu adalah ta'dzibul kafirin, memberikan siksaan kepada orang-orang kafir, wa inja'il mu'minin, dan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi itu penegasan bahwa satu, mereka yang menyebar hoax, menyebar informasi yang tidak benar, kemudian yang dengan perilakunya itu mereka mengambil keuntungan, mereka menjadikannya sebagai hobi, sebagai kebanggaan dan lain sebagainya. Satu, dia tidak akan terbebas, dia tidak akan bisa lepas dari dari azab Allah. Dia pasti akan mendapatkan azab. Karena itu Allah menggunakan walahum azabun alim, digunakan lam, digabung dengan walahum, dan bagi mereka menunjukkan bahwa mereka tidak akan terpisah, tidak akan lepas, tidak akan bisa lolos sama sekali dari azab tersebut. Diperjelas lagi ketidakbebasan mereka dari azab tersebut karena Allah menguasai apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, ini yang yang kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, maka kita mendapatkan gambaran bahwa hidup seorang muslim itu, seorang yang beriman itu, kalau kita lihat dalam konteks ini, satu, ya, jangan jangan sampai terpancing, jangan sampai kemudian masuk jebakan dalam informasi-informasi yang menyesatkan. Satu. Kemudian yang kedua, kita kembali kepada prinsip hidup, walillahil mulkus samawati wal ard. Apa artinya prinsip hidup? Kembali kepada keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Ya. Karena semua milik Allah itu sebenarnya hidup manusia itu tidak ada yang lain kecuali kalau kita baca bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Makanya kan di surat Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kenapa segala puji bagi Allah itu? Untuk menggambarkan satu, walillahi mulkus samawati wal ard. Karena semua itu adalah milik Allah, sehingga manusia itu tinggal satu pekerjaannya. Apa satu pekerjaannya itu? Bersyukur. Wujud bersyukur itu adalah dia memuji Allah, karena dia tidak memiliki apa-apa. Tetapi kita sering begini, kita sering merasa memiliki Allah, memiliki Tuhan. Karena kita sering memiliki Tuhan itu akhirnya kita sering sombong. Ya. Sombong dengan sholat kita misalnya kan. Karena kita rajin sholat dan sebagainya. Kadang-kadang orang lain kita bukan anak lainnya. Jadi kadang-kadang kita menjaga jarak dari Allah. Padahal sholat itu misalnya, sekali lagi saya katakan di pertemuan 2 minggu yang sebelumnya itu, sholat kita itu pada dasarnya bukan tujuannya untuk menyogok Allah. Sholat itu kebutuhan kita. Karena Allah lah yang memiliki kita, bukan kita yang memiliki Allah. Kalau kita merasa memiliki Tuhan, maka tafsir kebenaran itu menjadi tunggal. Kenapa saya katakan menjadi tunggal? Kalau tidak sesuai dengan kita anggap tidak benar.
Kalau dia tidak persis sama dengan pendapat kita, wah ini pendapat yang keliru, pendapat yang salah. Oh ini cara hidup yang salah karena tidak sesuai dengan diri kita. Karena kita menjadi merasa bahwa kitalah yang paling mengetahui tentang kebenaran. Tetapi kalau kita memiliki keyakinan bahwa Allah lah yang memiliki kita ini adalah bagian dari perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi yang masuk dalam milik Allah. Maka kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya memujinya sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah. Sedangkan kita menjalankan sholat, puasa dan lain sebagainya itu dalam kerangka kebutuhan kita. Ya, bukan kebutuhan Allah. Allah tidak pernah butuh dengan puasa kita. Allah tidak pernah butuh dengan sholat kita. Karena yang butuh sholat, yang butuh puasa itu adalah kita. Karena itu jangan merasa memiliki Tuhan, tetapi merasalah dimiliki oleh Tuhan. Kalau kita merasa dimiliki oleh Tuhan, maka kita menjadi orang yang tahu berterima kasih, menjadi orang yang tidak sombong, menjadi orang yang menjaga diri sebaik-baiknya. Bagaimana menjaga diri sebaik-baiknya? Kan kalau kita sama dengan begini. Kalau kita pinjam motor dengan kita pakai motor sendiri, beda enggak? Kalau kita pakai motor orang, kita lebih hati-hati. Tidak kuipiang. Tapi kalau kita punya sendiri beda. Jadi ada beda. Ya, karena kita menjadi lebih berhati-hati. Kalau misalnya nanti dia lecet mobil orang, wah ini nanti marah orang, tak percaya lagi sama kita. Tapi kalau kita punya misalnya pesok-pesok mesti itu piano berdiri seperti itu. Jadi ada seperti itu. Jadi sikap batin kita seperti itu. Nah, jadi gambaran seperti itulah yang saya katakan orang yang kalau kita balik ayat ini kan 189 walillahi mulkus samawati wal ard itu. Jadi orang-orang yang sebenarnya menyebar hal-hal yang tidak benar, hoax dan lain sebagainya, bangga dengan hal-hal seperti itu sehingga kemudian menyesatkan orang, itu pada dasarnya adalah orang yang tidak menjalankan hidupnya sesuai dengan prinsip walillahi mulkus samawati wal ard. Jadi kalau kita percaya dengan ayat ini, maka sederhana hidup ini. Kenapa saya katakan sederhana? Karena sebenarnya akhirnya kita hidup itu ya tinggal bersyukur. Tidak ada waktu selain kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena kita bersyukur itu maka kita akan senantiasa memuji Allah. Hanya saja sering ketika kita ingin bersyukur dan memuji Allah itu kadang-kadang kita sering terombang-ambing memilih jalan yang lurus atau memilih jalan yang lurus itu pun kadang-kadang kita bingung. Sampai ada seorang ulama mengatakan ini dia tersesat di jalan yang lurus. Nah, itu sebenarnya gambaran bukan gambarannya itu bukan berarti kemudian dia tersesat di jalan yang lurus itu maksudnya misalnya orang di jalan, maksudnya itu dia memberikan semacam kecaman bahwa orang yang merasa berjalan di atas syariat pun kadang-kadang tidak menyadari dirinya berada dalam kesalahan. Misalnya, ketika seseorang merasa bahwa pilihan pendapatnya lah yang paling benar, sedangkan pendapat orang yang lain tidak benar, itu gambarannya bahwa dalam kerangka orang berjalan dalam syariat pun ketika kemudian diikuti dengan hawa nafsu merasa diri paling benar pun, itu pada akhirnya salah. Karena dia harus sadar bahwa yang memiliki sifat yang maha benar itu hanya Allah. Karena itu kembali walillahi mulkus samawati wal ard. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi perbendaharaannya, apa-apa yang ada di antara keduanya itu, ya termasuk tumbuh-tumbuhannya, manusianya, kemudian pemikiran, ilmu yang ada itu semua milik Allah. Maka kita tentu tidak bisa menghakimi
kebenaran menurut standar kita sendiri. Mungkin itu gambaran dari dua ayat yang kita bahas malam hari ini. Selanjutnya saya cukupkan bahasannya, kita diskusi. Ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Akhirnya billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.